Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, besertamu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak, Ibu, mudah-mudi anak-anak semua, umat paroki Santo Martinus Valeri dan seluruh umat yang bersatu dalam ibadat dalam perayaan Ekaristi pagi ini, Minggu Biasa ke-17. Selamat pagi berkah dalem. Selamat pagi berkah dalem. Minggu yang lalu kita merenungkan benih kerajaan surga yang ditaburkan. Benih itu pula yang hari ini kita renungkan lebih dalam lagi, yaitu bagaimana kita semua mencari, mengusahakan, dan menemukannya. Dalam Ekaristi pagi ini disampaikan intensi. Yang pertama, dari keluarga Maria Sekundina Yusuf untuk mendoakan Ibu Maria Sekundina Yusuf yang telah 10 hari dipanggil Tuhan. Yang kedua, dari Ibu Sugito Prayitno, bersyukur kepada Tuhan dengan doa novena 3 kali Salam Maria untuk kesembuhannya. Doanya dikabulkan, maka Ibu Sugito Prayitno dan keluarga mengaturkan syukur kepada Tuhan. Marilah kita satukan pula intensi kita masing-masing, seraya memohon belas kasih Allah dalam perayaan Ekaristi kita pagi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja kami, yang membimbing kami ke dalam kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Guru kami, yang mengajarkan kebijaksanaan ke dalam hidup kami sehari-hari. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung kami, yang mendamaikan kami dengan Dikau dan sesama. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup kekal. Amin. Marilah memuliakan Allah kita. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Tuhan kita. ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah pelindung bagi mereka yang berharap kepadamu. Tanpa Engkau, tiada suatu pun yang baik, tiada suatu pun yang kudus. Lipat gandakanlah belas kasih-Mu dalam diri kami, agar dengan bimbingan dan bantuan-Mu kami menggunakan harta yang fana dengan tetap terarah pada harta yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita bersama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian, maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Referen, Sabdamu adalah kebenaran, hukummu adalah kebebasan.
Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup sebab Taurat-Mu lah kegemeranku. Refren. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu adalah kebenaran. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu, segala jalan dusta aku benci. Refren. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu adalah kebebasan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena rahasia kerajaan telah Kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan besertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula
hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang ditaburkan di laut, dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mendengarkah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dan dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalem. Selamat pagi berkah dalem Romo. Kita semua adalah tempat, saya dan saudari-saudara semua adalah tempat yang dibuat oleh Allah sendiri untuk menaburkan benih kerajaannya, benih kerajaan surga. Dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan ini, dalam kitab suci kita, tadi kita mendengar dan semoga juga mendengarkan bahwa kerajaan surga dalam sebutan itu, dalam istilah itu memang sudah cukup jelas. Apakah disebut kerajaan surga atau kerajaan Allah, itu sebagai sebutan yang di dalamnya sudah termaksud bagaimana orang memahami akan sebutan itu. Maka kalau kita memperhatikan sabda yang baru saja kita dengarkan, kerajaan Allah dalam bacaan pertama dipahami oleh orang, dipahami oleh
Raja Salomo sebagai kebijaksanaan. Kerajaan Allah itu dipahami oleh Salomo sebagai suatu kebijaksanaan yang tidak ada bandingnya, yang dengan demikian hanya kebijaksanaan itulah yang harus diperjuangkan untuk menjadi miliknya, diperjuangkan. Memang sudah tersedia dan sudah disediakan, tetapi harus diperjuangkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi semakin jelas bagaimana kerajaan Allah itu dipahami di dalam Injil Santo Matius, memberikan gambaran bagaimana orang memahami kerajaan Allah itu. Dalam Injil tadi kita mendengar dan mendengarkan ada beberapa ungkapan pemahaman tentang kerajaan Allah itu dan bagaimana orang menemukannya. Yang pertama, kerajaan Allah itu sudah diyakini bagaikan mutiara yang sangat berharga. Harta yang sangat berharga yang ditemukan orang di ladang, bagaikan tempat itu adalah ladang. Orang mencari kerajaan Allah itu sudah menemukannya, tetapi dia merasa itu ada di tempat lain, ada di tempat yang bukan miliknya. Maka meskipun sudah menemukannya, yang dicari itu, tetapi dia tidak langsung membawa pulang karena merasa itu belum menjadi miliknya. Maka perjuangannya ditunjukkan di situ. Dia mengembalikan, menempatkan lagi bahwa kerajaan Allah itu ada di situ. Maka dia kemudian memperjuangkan seutuh dirinya, yang digambarkan dengan menjual seluruh miliknya, dengan keyakinan bahwa kemudian ladang itu bisa dibelinya dan menjadi miliknya, sehingga dengan demikian juga yang dicari itu dengan sendirinya menjadi miliknya. Itu yang kemudian dalam gambaran yang kedua menjadi semakin terbuka, menjadi semakin jelas bahwa kerajaan Allah yang bagaikan mutiara itu juga sudah ditemukannya. Maka berjuang untuk mendapatkannya dengan menyisihkan semua yang ada dalam dirinya hanya untuk mendapatkan yang sudah ditemukan itu, yaitu kerajaan surga yang bagaikan mutiara yang sangat berharga, yang tiada bandingnya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan gambaran berikutnya semakin memperjelas bagaimana orang mencari dan menemukan benih kerajaan surga itu sampai menemukannya dengan segala perjuangannya, melepaskan apa yang ada dalam dirinya sebagai gambaran yang semula sudah menjadi dirinya, menjadi miliknya, ternyata ketika menemukan yang disebut kerajaan surga
yang datang dari Allah, yang disediakan oleh Allah untuk dirinya, maka dia berusaha sampai mendapatkannya. Nah, dari sini, dari gambaran yang disampaikan dalam kitab suci ini, kiranya juga menjadi jelas bagi kita semua yang oleh bacaan kedua menurut Santo Paulus tadi, semua itu disediakan bagi orang yang sejak semula ditentukan oleh Allah untuk mendapatkannya. Dalam kesempatan itu dipilih, orang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kerajaannya sendiri, yakni kerajaan Allah itu. Maka di situ kita diajak yakin, saya dan Anda sekalian diajak yakin, meyakini, mengimani bahwa Allah telah memilih kita juga untuk menjadi orang yang sudah ditawari, disediakan bagi kita kerajaan Allah itu, yang dengan demikian dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan segala perjuangan yang konkret, dengan segala tantangan yang ada, termasuk kita yang sudah 4 bulan berdampingan dengan COVID-19 virus corona ini, yang merongrong kehidupan peziarah kita di dunia ini termasuk tantangan yang bagi kita untuk semakin memurnikan diri kita, iman kita dalam menemukan kerajaan Allah, yaitu Allah sendiri yang merajaiku, Allah sendiri yang telah memilihku untuk dirajai. Allah merajai kita bukan untuk menjajah, bukan untuk membunuh, tetapi untuk membahagiakan, untuk menyelamatkan kita semua yang ditentukannya untuk memiliki kerajaannya yang harus kita perjuangkan di dalam peziarah kita sehari-hari. Semoga Allah yang telah memilih kita, yang kita yakini Dia adalah setia, membuat kita juga setia dalam mencari dan menemukan kerajaannya itu. Karena itulah harta yang tiada bandingnya dalam peziarah kita untuk menuju kepada kerajaannya yang abadi. Dimuliakanlah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, marilah sekarang menegaskan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, babat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara,
Kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang. Kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa Sang Raja Kerajaan Surga, agar kita diperkenankan tinggal di dalamnya. Bagi gereja kita, ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya roh-Mu, agar selalu memperbaharui diri dalam pengajarannya, sesuai dengan perkembangan zaman, siap sedia memberikan secara penuh dalam mewartakan kabar sukacita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya dalam karya pelayanan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, ya Bapa, semoga para korban perang dan lalu lintas Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumah Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, semoga masyarakat kami tetap setia dalam memperjuangkan dan menantikan kedatangan kerajaan surga yang terwujud dalam usaha kami untuk semakin membangun persaudaraan sejati di antara kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas penanganan COVID-19, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami, para petugas medis, para dokter, perawat dan petugas rumah sakit, para relawan dan regu penolong yang sedang berjuang untuk menolong sesama, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan usahanya dengan keyakinan akan pemeliharaan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Ibu Maria Sekundina Yusuf, yang telah 10 hari Kau panggil menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa, semoga dia segera Engkau ampuni segala dosa kesalahannya, dan segera Engkau masukkan ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, yang telah diperjuangkan selama hidup di dunia ini untuk menuju kerajaan-Mu, dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Ibu Sugito Prayitno, yang telah mempercayakan diri kepadamu dengan ungkapan dan wujud doa-doanya, yang menyatukan diri penyelenggaraannya bersama dengan Bunda Maria, telah menemukan kuasa-Mu yang menyembuhkan, yang menyelamatkan dirinya, maka terimalah ungkapan syukurnya bagi dia dan bagi keluarganya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, marilah hening sejenak menyampaikan doa pribadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami dan tinggallah bersama kami. Kabulkanlah permohonan kami demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan persiapan persembahan.
Saudara-saudari, marilah berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah, terimalah korban yang Engkau letakkan ke dalam tangan kami untuk dipersembahkan kembali kepadamu. Semoga misteri suci ini menguduskan kami dalam hidup sekarang ini dan mengantar kami kepada sukacita abadi, karena anugerah-Mu semata-mata yang Engkau selalu sediakan bagi kami yang telah Engkau pilih menjadi milik-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita siapkan syukur agung yang ke-7. Tuhan besertamu Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan di mana-mana bersyukur kepadamu, Bapa yang Maha Murah dan Allah yang setia. Sebab Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu sebagai Tuhan dan Penebus. Ia selalu tampil penuh belas kasih kepada anak-anak dan kaum miskin, orang sakit dan orang berdosa. Ia menjadikan dirinya sesama bagi orang-orang yang tertindas dan tersiksa. Dengan perkataan dan perbuatan, ia mewartakan bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh perhatian kepada semua anak-Mu. Oleh karena itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu, seraya mengumandangkan nada kemuliaan bersama para malaikat, berkidung kepadamu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh
Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, ya Allah penyayang umat manusia. Sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun. Dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Maka kami mohon kepadamu ya Bapa yang Maha Murah, sudilah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu agar menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara, dalam perjamuan malam terakhir, ia mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan Bapa Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Dari sebab itu, ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu penyelamat kami, melalui penderitaan dan kemuliaan pada kayu salib. Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu, sampai Ia datang kembali
dan kepadamu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudahlah menerima persembahan gerejamu ini. Di dalamnya kami menghadirkan korban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami diantar sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Ya Tuhan, sudahlah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih bersama Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus Rubiatmoko bersama semua uskup, semua imam, diakon, dan seluruh umat yang Engkau tebus. Bukalah mata kami untuk melihat keperluan saudara-saudara kami. Ilhamilah kami agar menemukan perkataan dan perbuatan yang tepat untuk menghibur mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah agar kami melayani mereka dengan ikhlas, menurut teladan dan perintah Kristus. Semoga gereja-Mu tampil sebagai saksi kebenaran dan kemerdekaan, kedamaian dan keadilan, agar semua orang bangkit dengan harapan baru. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah beristirahat dalam Kristus. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan Engkau anugerahi mereka kebahagiaan dan kepenuhan hidup. Limpahkanlah dan izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi bersama setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, bersama Santo Santa pelindung kami masing-masing, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau demi Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara, marilah kita satukan pujian syukur dan permohonan kita dalam doa
yang diasarkan Kristus Tuhan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara yang terkasih, inilah tubuh dan darah Kristus, Sang Anak Domba Allah. Inilah penyelamat kita. Berbahagialah kita semua yang diundang hadir ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Yesusku
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami telah menyambut sakramen kudus, telah menyambut kehadiran-Mu secara rohani dalam hidup kami di dalam peziarahan ini. Dengan santapan ini, kami mengenangkan kenangan abadi akan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan. Semoga anugerah yang diberikannya kepada kami demi cintanya yang tak terperikan berguna untuk keselamatan kami dalam mencari dan menemukan kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi ini, Minggu Biasa ke-17, dengan kita merenungkan menghayati kerajaan surga yang dianugerahkan Allah kepada kita. Maka mengakhiri Ekaristi ini kita mohon berkat Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus mewartakan kasih Tuhan. Amin.
Cek, cek. Cek, tes 1, 2, 3, cek. Tes, tes. Tes 1, 1, 1. Tes, tes. Tes 1, 1, 1. Tes, tes.